Nama saya Muhammad Supriyono dengan NIM 22OSP 658. Di sini saya akan menjelaskan tentang Programmable Logic Controller atau biasa disingkat dengan PLC. Nah, yang pertama yaitu pengertian PLC. PLC adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengotomatiskan proses-proses dalam berbagai macam aplikasi industri. Mulai dari otomasi pabrik, sistem pembangkit listrik, sistem pengendalian lalu lintas, hingga aplikasi rumah pintar. Selanjutnya yaitu komponen utama PLC. Komponen utama pada PLC meliputi pertama, CPU atau biasa disebut dengan Central Processing Unit, merupakan otak dari PLC yang melakukan pemrosesan data, menjalankan program pengendalian, dan mengambil keputusan berdasarkan input yang diterima dari sensor dan input lainnya. Yang kedua yaitu input modul, merupakan bagian dari PLC yang menerima sinyal input dari perangkat luar seperti sensor, saklar, tombol atau perangkat lainnya. Yang ketiga yaitu output modul, merupakan bagian dari PLC yang mengontrol perangkat-perangkat luar seperti motor, katup, lampu atau perangkat lainnya berdasarkan instruksi yang diterima dari CPU. Yang keempat yaitu power supply, memasuk daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan semua komponen dalam PLC. Yang kelima, memori, digunakan untuk menyimpan program pengendalian, data pengguna, dan konfigurasi sistem. Terdapat dua jenis memori utama dalam PLC yaitu RAM atau biasa disebut sebagai Random Access Memory yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama operasi PLC, dan ROM atau biasa disebut dengan Read Only Memory yang berisi program pengendalian yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Selanjutnya yaitu sejarah. Pada awal tahun 1960-an, industri otomatisasi mulai mencari alternatif untuk pengendalian proses yang lebih fleksibel daripada sistem saklar kabel konvensional. Pada saat yang sama, akademisi dan insinyur di Amerika Serikat sedang mengembangkan konsep kontrol program menggunakan perangkat elektronik. Pada tahun 1968, sebuah perusahaan bernama Ford Associates merancang dan memproduksi modul kontrol program pertama yang dikenal sebagai 084 PLC. PLC ini dikembangkan untuk menggantikan kontrol logika kabel yang kompleks dan sulit dipelihara. Pada tahun 1969, perusahaan Modicon atau sekarang bagian dari Schneider Electric memperkenalkan PLC pertama secara komersial yang disebut Modicon 084. PLC ini diciptakan oleh Dickie Morley yang sering dianggap sebagai bapak PLC. Modicon 084 sangat revolusioner pada masanya karena dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses. Selanjutnya itu kelebihan. Fleksibilitas. PLC dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses dengan mudah, sehingga memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan dalam lingkungan industri atau kebutuhan produksi. Kemudahan pemrograman. PLC menggunakan bahasa pemrograman yang intuitif dan mudah dipahami seperti ladder logic yang mirip dengan diagram rangkaian listrik. Kekuatan pemrosesan. PLC dilengkapi dengan mikroprosesor yang kuat, memungkinkan pemrosesan yang cepat dan efisien dan instruksi-instruksi pengendalian yang kompleks. Selanjutnya, tipe dan jenis PLC. Itu Siemens PLC. Yang pertama, Simatic S7 1200. PLC ini cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah. Spesifikasi umumnya termasuk jumlah maksimum input atau output hingga 123, 132 digital atau 36 analog.
Selanjutnya memori program hingga 100 KB. Kecepatan prosesor hingga 0,8 per instruksi. Selanjutnya SIMATIC S7 1500. PLC ini menawarkan performa tinggi untuk aplikasi yang lebih kompleks. Spesifikasi umumnya mencakup yang pertama, jumlah maksimum input atau output hingga 1024 digital atau 256 analog. Yang kedua, memori program hingga 3 MB. Kecepatan prosesor hingga 0,01 per instruksi. Selanjutnya SIMATIC ET200SP. PLC modular yang fleksibel dan dapat diperluas. Spesifikasi umumnya adalah yang pertama, jumlah maksimum input atau output tergantung pada modul ekspansi yang dipilih. Kedua, memori program tergantung pada CPU yang dipilih. Ketiga, kecepatan prosesor tergantung pada CPU yang dipilih. Selanjutnya tipe dan jenis PLC. Allen Bradley PLC atau Rockwell Automation. Micrologic 1100. Ini cocok untuk aplikasi kecil. Spesifikasi umumnya meliputi jumlah maksimum input atau output hingga 176 digital atau 32 analog. Memori program hingga 14 KB. Kecepatan prosesor 1 milisecond instruksi. Selanjutnya Compact Logic 5370. PLC modular untuk aplikasi menengah hingga besar. Spesifikasi umumnya mencakup jumlah maksimum input atau output tergantung pada unit kontrol yang dipilih, memori program hingga 20 MB, kecepatan prosesor hingga 2 milisecond per instruksi. Selanjutnya Control Logic 5580. PLC dengan performa tinggi untuk aplikasi besar. Spesifikasi umumnya adalah jumlah maksimum input atau output hingga ribuan digital atau ratusan analog, memori program hingga 160 MB, kecepatan prosesor hingga 3 milisecond per instruksi. Selanjutnya yaitu Mitsubishi Electric PLC. Melsec IQ F Series. PLC kompak untuk aplikasi kecil hingga menengah. Spesifikasi umumnya termasuk jumlah maksimum input atau output hingga 384 digital atau 64 analog, memori program hingga 64 KB. Kecepatan prosesor 34 milisecond per instruksi. Yang selanjutnya yaitu Melsec IQ R Series. PLC modular untuk aplikasi menengah hingga besar. Spesifikasi umumnya mencakup jumlah maksimum input atau output tergantung pada CPU dan modul ekspansi yang dipilih, memori program hingga 120 MB, kecepatan prosesor 0,9 ns per instruksi. Selanjutnya Melsec FX Series. PLC kompak dan ekonomis untuk aplikasi kecil. Spesifikasi umumnya adalah jumlah maksimum input atau output hingga 256 digital atau 64 analog, memori program hingga 64 KB. Kecepatan prosesor 0,21 milisecond per instruksi. Selanjutnya itu prinsip kerja PLC. Lorem ipsum dolor sit amet. Consectetur edipisking elit. Suspendis molesti massa ecodio osmot sit metrotrom sepin dignisim nulla in solicadin sapin vestibulum ineq consectetur Felis mollis vehicula connexim.